Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum mulai aku mau ingetin, cerita ini bukan fiksi, bukan karangan. Dan bukan sekadar cerita horor biasa. Cerita ini diambil dari pengalaman nyata seseorang yang sampai sekarang masih merinding kalau mengingatnya lagi. Jadi kalau kalian sedang nonton sendirian apalagi malam-malam, silakan atur posisi yang nyaman. Pastikan lampu menyala, atau kalau kalian cukup berani biarkan lampunya mati. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe, karena dukungan kalian bikin channel ini terus berkembang dan aku semangat ngangkat cerita horor nyata yang jarang diketahui orang. Cerita ini berjudul, Jangan Biarkan Baju Jemuran Menumpuk, Jin Penunggu Jemuran Bawa Anak ke Alam Gaib. Awalnya, semua terdengar seperti mitos kampung, larangan orang tua yang katanya cuma nakut-nakuti. Tapi setelah kejadian ini, pandangan seseorang berubah total. Larangan itu bukan sekadar omongan kosong. Ada alasan kenapa orang tua zaman dulu melarang baju menumpuk setelah dijemur. Ada sesuatu atau seseorang yang suka berdiam di situ, duduk bermain atau bahkan menunggu sesuatu atau seseorang. Dalam cerita ini, seorang ibu kehilangan anaknya. Di rumah sendiri, hilang tanpa jejak, hilang tanpa suara. Dan yang paling mengerikan adalah anak itu ditemukan di tempat yang sudah berkali-kali dia periksa. Tapi saat ditemukan, anak itu bukan lagi seperti anak kecil biasa. Dia seperti sudah melihat sesuatu di tempat lain. Jadi, apakah larangan itu benar? Apakah benar jin dan setan suka berdiri atau duduk di atas tumpukan kain dan pakaian? Kita mulai ceritanya. Nama aku Rani. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di Jawa Barat. Di kampungku, ada banyak pantangan dan mitos, terutama yang berkaitan dengan rumah. Salah satunya adalah larangan yang cukup aneh menurutku. Jangan biarkan baju jemuran numpuk setelah diangkat. Apalagi kalau belum dilipat, karena katanya ada jin yang suka duduk di sana. Setiap kali aku dengar itu, aku cuma ketawa kecil. Ya masa sih jin pilih duduk di tumpukan baju? Emangnya mereka nggak punya kursi? Aku pikir itu cuma omongan orang tua supaya anak muda rajin beberes rumah. Karena jujur aja, aku tipe orang yang kalau habis angkat baju dari jemuran, ya udah aku taruh aja di satu tempat dulu. Mau dilipat nanti atau besok, tergantung mood. Suamiku juga orangnya cuek soal begituan. Kami tinggal berdua dengan 2 anak. Kakak berumur 7 tahun, dan adiknya bernama Naila, baru 3 tahun. Anak ini aktif banget, suka lari ke sana-sini, suka ketawa dan berceloteh sendiri. Sampai suatu hari saat aku sedang lipat baju di ruang tamu, tiba-tiba ibuku datang. Dia memperhatikan tumpukan bajuku yang lumayan tinggi. Dia bilang pelan. Ran, kamu masih taruh baju numpuk kayak gini? Sudah ku bilang jangan. Di sini suka ada yang duduk. Aku cuma senyum, separuh menghormati, separuh meremehkan. But serious? Masa jin pilih duduk di setelan baju kaos dan piyama suami? Ibu hanya menatap lama. Ran, aku bicara serius. Jangan anggap enteng. Jin itu suka tempat yang dingin, lembab, dan tidak teratur. Mirip seperti tumpukan baju yang belum dilipat. Aku masih nggak percaya. Aku kira itu cuma mitos yang sama seperti jangan duduk di bantal nanti bisulan. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awalnya. Awal dari sesuatu yang tidak pernah ingin ku percayai. Beberapa hari setelah ibu memperingatkan, mulai ada hal-hal aneh yang terjadi di rumahku. Awalnya hanya suara kecil, seperti gerakan kain yang bergeser pelan. Aku kira angin, tapi rumahku rapat. Tidak ada celah angin yang cukup besar untuk menggeser pakaian. Wadanang terdengar suara seperti ada yang duduk atau menekan tumpukan baju, sampai baju itu terlihat seperti penyok, lalu kembali mengembang seperti ada sesuatu yang naik lalu turun. Aku lihat berkali-kali, tapi ketika aku mendekat, tidak ada apa-apa. Lalu mulai muncul kejadian lain. Kadang Naila tiba-tiba berdiri di depan tumpukan baju itu sambil senyum, seperti melihat seseorang. Kadang dia bercakap pelan lalu tertawa kecil. Aku pernah dengar jelas dia bilang, "Jangan duduk di situ, itu punya aku." Padahal gak ada siapa-siapa. Merindingku bukan karena takut, tapi karena aku mulai merasa mungkin ada sesuatu yang benar-benar berada di situ. Tapi tetap, aku berusaha berpikir logis. Aku tetap malas melipat baju. Tumpukan pakaian itu makin tinggi, semakin hari semakin berantakan. Sampai suatu malam, aku sedang memasak di dapur. Kakaknya sedang main HP di ruang tamu. Naila tadinya lagi main dengan boneka, tapi tiba-tiba aku sadar, rumah jadi sunyi. Tidak ada suara Naila, tidak ada suara langkahnya, tidak ada suara tertawanya. Aku panggil dia, "Naila." Tidak ada jawaban. Aku cari ke kamar, ke halaman, bahkan ke kamar mandi. Kosong.
Aku mulai panik. Aku bahkan panggil suamiku pulang dari warung depan. Kami mencari Naila ke rumah tetangga, ke gang depan sampai halaman belakang. Tapi hasilnya tetap sama. Naila hilang. Dan yang paling membuatku ketakutan adalah di tengah proses pencarian itu, dari ruang tamu terdengar suara baju, jatuh berisik seperti ada sesuatu berat menindihnya. Suara itu berasal dari tumpukan baju yang pernah ibu larang. Ketika suara dari tumpukan baju itu terdengar, aku langsung lari ke arah sumbernya. Dan apa yang kulihat saat itu, bikin tubuhku lemas dan gemetar. Tumpukan baju itu yang sebelumnya, rapi walaupun berantakan tapi masih berbentuk tumpukan, sekarang tampak menggembong seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seolah-olah ada makhluk kecil yang merayap di bawah kain. Aku tertegun. Aku tahu Naila kecil, tapi mustahil dia bisa berada di dalam tumpukan pakaian itu tanpa terdengar suara apapun. Aku pelan-pelan mendekat. Tanganku gemetar saat aku angkat pakaian satu persatu. Baju kaos, keluar. Celana kecil, keluar. Selendang, keluar. Aku buka semuanya. Tidak ada. Tapi gerakan itu masih ada, bergerak pelan seperti napas. Suamiku kemudian datang menghampiriku dengan wajah panik. Gimana? Ada Naila? Aku cuma geleng. Air mataku mulai keluar. Aku terduduk memegang kepalaku mencoba berpikir jernih. Aku teriak bukan memanggil tapi panik. Saya sudah periksa di sini. Dia nggak ada di sini. Tetangga mulai berdatangan. Suara tangisan kakaknya mulai terdengar. Seseorang bertanya, sudah lapor ketua RT? Seseorang lagi berkata, mungkin dia keluar, geng? Tapi aku tahu, Naila tidak keluar rumah. Aku yakin, naluri seorang ibu tidak pernah salah. Rumahku tidak besar. Tidak mungkin anak sekecil itu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Aku semakin menyesal karena mengabaikan peringatan ibu. Lalu ibu datang. Dia hanya melihat ruang tamu, melihat tumpukan baju itu. Lalu menghela napas panjang. Ran, aku sudah bilang. Lalu tanpa banyak bicara dia berkata pelan, kita harus panggil orang pintar. Sekarang, aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menangis sambil memeluk boneka kecil Naila. Di dalam hatiku hanya ada satu kalimat, tolong, kembalikan anakku. Tidak lama kemudian seorang lelaki tua datang. Namanya Mbah Sandro. Banyak orang bilang dia bisa melihat makhluk halus dan berkomunikasi dengan dunia gaib. Begitu masuk rumah, wajahnya langsung berubah. Dia tidak langsung bicara. Dia hanya mengelilingi ruang tamu perlahan, sambil meraba udara seperti mencari sesuatu. Lalu ia berhenti tepat di depan tumpukan baju itu. Dia bertanya pelan, siapa yang sering duduk di sini? Aku jawab, enggak ada Mbah. Tapi ada anak kecil. Sering main di sini kan? Aku hanya mengangguk pelan. Kemudian beliau berkata dengan suara rendah, dia tidak main sendiri. Bulu kuduku berdiri seketika. Mbah Sandro menutup mata sebentar, seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian dia berkata, Naila tidak hilang keluar rumah. Dia dibawa. Ada makhluk halus yang sudah lama tinggal di rumah ini, dan dia suka tempat ini karena kamu membiarkan baju menumpuk. Aku tersentak. Dia melanjutkan, makhluk itu bukan jahat, tapi dia kesepian. Dia suka anak-anak, dan Naila mau ikut dia. Hatiku terasa dicekik. Nafasku berat. Dia masih hidup kan? Tanyaku dengan suara bergetar. Mbah Sandro mengangguk. Iya, tapi dia sudah berada di tempat yang berbeda. Tempat yang mata manusia biasa tidak bisa lihat. Lalu Mbah Sandro mengambil beberapa benda dari tasnya kemenyan. Benang merah dan segenggam garam. Dia mulai menyalakan kemenyan. Bau asapnya tajam dan menusuk hidung. Tiba-tiba suhu ruangan berubah dingin. Angin berhembus dari arah yang tidak ada jendelanya. Lampu berkedip. Kemudian terdengar suara kecil yang membuat tubuhku membeku. Mama, itu suara Naila, tapi suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari lorong panjang. Aku langsung menangis. Suamiku membacakan ayat kursi yang dia hafal. Mbah Sandro kemudian berkata, Naila ada di sini. Dia di antara tumpukan baju itu. Tapi kamu tidak bisa melihatnya, karena yang memegangnya tidak mau melepaskan. Aku berbisik pelan, tolong, ambil anakku kembali. Proses untuk memanggil kembali Naila dimulai. Mbah Sandro duduk bersila tepat di depan tumpukan baju itu. Dia mulai membaca doa dalam bahasa Sunda kuno. Suaranya berat, bergema, dan semakin lama semakin cepat. Tiba-tiba, tumpukan baju itu bergerak lebih keras. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar, atau berusaha menahan seseorang agar tetap di dalam. Aku ingin mendekat, tapi suamiku menahan lenganku. Jangan. Mbak bilang jangan ada yang menyentuh apapun. Angin di ruangan semakin dingin.
Sampai aku bisa melihat napasku sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil, suara seorang anak. Tapi suaranya bukan suara Naila. Suara itu terdengar serak, aneh, seperti suara anak kecil yang mencoba meniru suara manusia. Mbak Sandro langsung membentak keras. Jangan sentuh dia! Dia bukan milikmu. Suara itu mendadak berubah, menjadi geraman rendah. Lampu ruangan berkelip, tumpukan baju itu tiba-tiba meledak ke samping, berterbangan ke lantai. Dan di tengah-tengah kain yang terlempar, aku melihat bayangan kecil meringkuk seperti tubuh anak kecil. Aku langsung berlutut dan menangis. Naila! Mbak Sandro memukul lantai dengan garam dan benang merah. Dia berkata lantang, kembalikan. Kalian tidak berhak. Kalian bukan keluarganya. Tiba-tiba tubuh kecil itu bergerak, perlahan mengangkat kepala. Dan ketika wajahnya mulai terlihat, hatiku seperti berhenti berdetak. Itu Naila. Tapi wajahnya pucat. Mata terbuka lebar, seperti tidak fokus, seolah dia melihat dua dunia sekaligus. Dia mengangkat tangannya pelan dan berkata dengan suara kecil, Mama telat, aku sudah main sama kakak yang tinggal di sini. Aku langsung menangis sambil memeluknya, tapi tubuhnya dingin, sangat dingin, seperti baru keluar dari tempat yang tidak pernah terkena matahari. Setelah Naila kembali, rumah masih terasa berat. Mbah Sandro menaburkan garam di sudut-sudut ruangan dan mengumpulkan pakaian yang berserakan. Dia menyuruh kami segera mencuci ulang semuanya atau membakarnya. Aku memilih membakarnya. Selama proses pembakaran, Naila duduk di pangkuanku diam saja. Tidak seperti biasanya yang aktif dan cerewet. Aku pelan bertanya, Naila, di mana kamu tadi? Dia menatap api tanpa berkedip. Lalu dengan nada polos dia menjawab, aku tadi main di rumah baju. Banyak baju, banyak teman. Aku diajak main peta umpet sama makhluk tinggi. Matanya hitam, rambutnya panjang. Aku membeku. Suamiku mencubit lengannya sendiri saking takutnya. Aku bertanya lagi, kamu takut? Naila menggeleng pelan. Enggak, dia baik. Dia bilang besok aku boleh balik lagi kalau mama lupa lagi lipat baju. Aku langsung memeluknya erat. Setelah itu Mbah Sandro memberi peringatan terakhir. Jangan pernah abaikan hal kecil seperti ini. Makhluk halus tidak lagi takut pada manusia karena manusia semakin tidak percaya pada mereka. Sebelum pergi dia berkata, selama kamu rajin dan tidak membiarkan tempat rumah berantakan, dia tidak akan kembali. Tapi kalau kamu lalai, dia akan menjemput anakmu lagi. Dan sehari itu, aku tidak pernah lagi menunda melipat baju. Karena setiap malam, kadang aku masih mendengar suara pelan dari dekat lemari, seperti suara seseorang berbisik. Aku tunggu. Dan itulah cerita malam ini. Cerita yang mengingatkan kita bahwa terkadang hal-hal kecil yang kita anggap sepele justru menyimpan sesuatu yang besar dan tidak terlihat di baliknya. Apa kalian masih berani membiarkan baju jemuran numpuk di rumah setelah cerita ini? Atau kalian mulai merasa seperti ada sesuatu yang duduk diam di atasnya? Sekarang, kalau kalian punya pengalaman mistis, urban legend atau cerita nyata seperti ini, tulis di komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi episode berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya channel ini semakin berkembang dan bisa terus menghadirkan cerita horor yang makin menyeramkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan sesuatu yang tak terlihat merasa nyaman di rumahmu. Umbe Silam Teremar. Dan semoga kalian tidak sendirian di ruangan tempat kalian menonton ini.